Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Palembang TV. Nah, sekali malam hari ini kembali bersama saya Terusni. Selama lebih kurang 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam acara dialog interaktif. Nah, pemirsa, tentunya menjelang pemilihan umum calon legislatif 2014 yang nanti akan digelar pada tanggal 9 April 2014, tentunya dialog interaktif akan berbincang-bincang mengenai seputaran pemilu dan juga harapan daripada masyarakat. Dan kami akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 tentunya waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda, seperti pada malam hari ini juga kami akan membahas mengenai media dan pemilihan legislatif tahun 2014. Nah, berbicara mengenai media, ya pasti pemirsa menjelang pemilu ini memang sangat diperlukan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena memang keberadaan media dalam pemilu ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena peran media diakui sangat besar, kekuatannya dapat membangun citra masyarakat, baik itu yang positif maupun juga yang negatif. Semua tersaji cepat dan mampu untuk mempengaruhi masyarakat dan juga di sekitarnya. Dan seperti biasa juga di studio kami juga sudah hadir 3 narasumber tentunya, dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di sini. Kita akan langsung saja menyapa ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Husin Yazid, seperti biasa ini Direktur Puskaptis. Selamat malam Bapak. Malam, Mbak. Ya, dan juga ada Pak Joko di sana. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Nah, ini lebih akrab memang saya manggilnya Pak Joko aja gitu ya. Mas Joko. Itu kalau di Jawanya gitu. Kalau di Palembang ini jadi Mangce. Sehat ya Pak Joko ya? Alhamdulillah. Baik, dan juga ada di sebelah sana yang seger selalu ini dengan batiknya yang seger-seger juga. Ada Pak Edi Ganevo. Selamat malam Pak Edi Ganevo. Selamat malam Mbak Ita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih yang sudah hadir di studio kami, sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukan yang Bapak-bapak lakuin setiap hari pastinya. Dan tadi sudah kami informasikan bahwa nanti kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan nanti bergabung saja di 0711380022 tentunya berbincang-bincang mengenai seputaran tema kita pada malam hari ini, yaitu media dan pemilihan legislatif 2014. Baik, kita ini sedikit agak menarik karena berbincang mengenai media. Ya. Saya ke Pak Husin Yazid terlebih dahulu. Bagaimana ini Puskaptis melihat pengaruh media untuk pemilihan legislatif 2014 ini? Ya, jadi kalau kita lihat media ini kan sebagai sarana infrastruktur yang paling utama, yang akan digunakan baik instrumen yang digunakan oleh institusi-institusi, baik itu institusi penyelenggara, yaitu KPUD, Panwaslu, pemerintah, begitu juga yang menjadi objek dari pemilu ini, yaitu partai dan caleg. Sudah barang tentu masyarakat juga terlibat di situ. Jadi memang apa yang diutarakan oleh Mbak Ita tadi, bahwa berbicara media dihubungkan dengan pileg ini sangat-sangat menarik, karena memang menjadi instrumen utama. Namun di sini perlu kita sorotin bahwa media yang paling utama yang harus memang diutamakan media sosialisasi, sehingga pelaksanaan pileg 5 tahunan ini memang benar-benar terlaksana dengan baik, jujur, adil dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari media itu. Nah, begitu juga partai, institusi, partai dan caleg, begitu juga masyarakat juga kan membutuhkan media tadi. Nah, makanya sudah sampai-sampai yang namanya media ini diatur sedemikian rupa oleh KPI ya Pak Joko ya. KPI dalam hal ini sebagai penyelenggara ini kan, penyiaran, sehingga apa yang dilaksanakan, diutarakan, dikampanyekan dan lain sebagainya itu sesuai dengan tata aturan. Benar. Nah, kalau kita lihat ada beberapa karakter media dalam hal ini, katakanlah yang menjadi subjek dan objek dalam pileg ini, yaitu partai dan masyarakat plus caleg sendiri. Karakter katakanlah ada media cetak, media elektronik. Media elektronik itu termasuk televisi, radio, media sosial dan media luar ruang. Dan seluruh media-media yang menjadi infrastruktur, yang menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi, sosialisasi dan sebagainya ini, itu kan terbagi dengan berbagai tadi. Nah, untuk itu ada sisi yang sangat-sangat perlu diperhitungkan oleh KPU, lalu oleh partai maupun caleg dalam hal menjual gagasan, menjual visi misi dan program. Nah, makanya
lihat kalau kita lihat hasil survei kita memang yang dari 4 karakter media tadi, yang paling sangat berpengaruh di mata masyarakat yaitu media televisi. Itu hampir menguasai angka 65 sampai 80%. Karena lebih cepat langsung sampai ke masyarakat gitu ya. Seperti itu. Kedua yang kita lihat, karena masyarakat kita ini masih masyarakat pendengar, masyarakat melihat bahwa memang media luar ruang itu sangat berpengaruh, Pak Joko. Baru masuk radio, media sosial dan lain sebagainya. Baik, kita ke Pak Joko. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah media saat ini sudah bisa dijadikan sebagai sumber informasi atau kontrol sosial ini oleh masyarakat, Pak? Orang modern itu atau tanpa media politik gitu ya? Orang modern itu tanpa media, Mbak. Ibarat hidup itu tanpa garam gitu loh. Iya, benar. Di media itu sudah mutlak diperlukan, baik itu elektronik, cetak, malah media baru. Media baru itu ya internet ya, itu sudah bagian dari kehidupan kita. Tentunya perannya sangat besar sekali kan, gitu. Pengaruhnya sangat luar biasa di dalam membentuk opini. Malah dalam dunia politik itu sudah menjadi pilar keempat. Selain partai politik, lembaga legislatif, ormas gitu, itu media massa itu sudah menjadi kekuatan yang luar biasa. Tanpa mereka, tanpa media ini ya apa yang dibikin pemerintah juga tidak akan bisa diketahui masyarakat. Sebaiknya aspirasi masyarakat pun juga disulit untuk diketahui pemerintah. Jadi sebagai jembatan antara kekuasaan dan yang dikuasai itu sangat penting sekali. Nah, lebih-lebih di dalam pesta 5 tahunan seperti ini, media kehadirannya sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu. Kan bagi media sendiri juga merupakan masa panen gitu loh. 5 tahun sekali kan perlu rezeki dari pesta politik ini kan juga ada. Tinggal sekarang pemanfaatnya itu apakah sudah efektif atau belum dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Karena peran media itu salah satunya adalah fungsi pendidikan gitu, dan dalam kaitannya dengan pemilu bagaimana media itu mampu mempengaruhi pemilih agar masyarakat itu mau menggunakan hak pilihnya kan, tidak hanya sekedar calegnya partainya itu nampang di media, tetapi juga bagaimana citra itu bisa terbangun sehingga masyarakat yang tadinya itu tidak nonton TV, setelah nonton TV tergerak hatinya untuk kepingin menggunakan hak pilih kan gitu. Nah, ini yang dampak pengaruhnya itu. Makanya kalau nanti misalnya partisipasinya itu cukup tinggi sebagaimana yang diharapkan KPU mentargetkan 70 di atas 70% kan gitu, berarti peran media itu juga sangat tinggi. Apalagi Pak Yasid tadi mengatakan bahwa di antara media-media itu audiovisual terutama televisi itu memang mempunyai pengaruh yang sangat tinggi sekali terhadap membentuk opini publik gitu loh, termasuk kaitannya dengan mempengaruhi masyarakat. Nah, tentunya bukan berarti menaifkan dengan media-media lain. Setiap masyarakat kan juga mempunyai kebiasaan tersendiri. Orang yang mungkin terbiasa nonton TV, kalau tidak nonton TV ya pusing kepalanya kan gitu. Sama saja kalau saya itu pagi-pagi belum membaca suatu koran tertentu, rasanya ada sesuatu yang kurang dicari kan gitu loh. Ini setiap orang mempunyai. Ada yang tadi Pak Yasid waktu off air mengatakan radio ternyata di suatu daerah itu mempunyai keunggulan daripada televisi kan gitu. Jadi tampaknya media massa itu juga mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri, termasuk media baru, yaitu menggunakan internet, jejaring sosial, baik itu Twitter, Facebook, dan sebagainya. Itu sekarang tidak ada anak muda yang tidak masuk di dalam jaringan itu. Makanya saat caleg partai itu pun harus membangun jaringan lewat itu kan itu. Tapi kalau yang kakek-kakek nenek umur 80 tidak usah lah pakai itu kan. Nggak ngerti banyak. Jadi media itu juga mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri kan gitu, harus jeli menggunakannya kan gitu. Nah, saya kira gitu Mbak. Baik, kita ke Pak Edi Ganevo di selaku Ketua Umum APRSI yang pasti juga menggunakan media untuk mensosialisasikan dari APRSI-nya sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak ini Pak? Apakah lebih efektif menggunakan media atau langsung terjun saja ke masyarakat gitu? Tidak bisa dipungkirin lagi ya, kalau media itu sangat dibutuhkan ya, termasuk kita di APRSI itu untuk memasarkan perumahan itu tetap harus menggunakan media, apakah itu media cetak ataupun media elektronik.
Karena tidak mungkin kita secara langsung memasarkan ini, tidak akan terjangkau. Sementara Apersi sendiri itu membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi. Jadi kita memang sangat memerlukan media untuk memberitahu masyarakat ini bahwa rumah yang kita jual ini bukan rumah komersil, ini adalah rumah subsidi. Rumah subsidi seperti apa itu harus melalui media juga. Dan mereka ini kan tidak hanya tinggal di kota, di pinggiran kota dan bahkan di daerah-daerah kabupaten, di pedesaan. Ini perlu sekali media, apakah itu media televisi atau radio atau juga media cetak. Tadi juga dikatakan media ini merupakan kebutuhan. Tadi dikatakan Pak Joko itu ibarat makan tanpa garam kalau tanpa media. Ada kan? rasa gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang ini media ini sudah digunakan semua seperti Twitter, Facebook, sekarang LinkedIn dan sebagainya. Dan saya rasa memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa media ini sangat penting. Juga untuk semuanya sangat penting media ini. Berpengaruh besar terhadap sangat masyarakat. Berpengaruh besar. Karena dia sampai mencapai ke pelosok-pelosok. Iya, gitu, sampai ke pelosok-pelosok. Gitu ya. Baik, semakin menarik ya pasti perbincangan gini dan masih banyak segudang pertanyaan lagi yang akan kami ajukan untuk bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Dan kembali kami informasikan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami yang ingin langsung bertanya dengan ketiga narasumber kami mengenai media dan pemilihan legislatif 2014 tentunya akan kami buka nanti setelah yang melewat berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif dan membahas mengenai tema media dan pemilihan legislatif 2014. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya-tanya langsung kepada tiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di 0711380022. Baik, sambil menunggu penelpon dari pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali lagi berbincang mengenai media dan pemilihan legislatif 2014. Nah, kalau Pak Yazid sendiri, Pak Husin Yazid sendiri melihat dari media, apa sih kelebihan dan kekurangannya terhadap media yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat saat ini? Ya. Jadi memang apa yang dinamakan teknologi media itu, teknologi informasi itu memang sangat-sangat dahsyat dampaknya dalam penerimaan atau menyampaikan informasi kepada publik. Nah, sekarang kalau kita hubungkan antara media dan pemilihan legislatif, artinya baik itu partai maupun caleg harus pandai-pandai menggali, mencari tahu, memahami karakteristik dari media itu sendiri. Karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu tidak sama. Walaupun apa yang diutarakan oleh Pak Joko bahwa katakanlah media televisi itu sangat-sangat pengaruhnya besar, tapi karena karakteristik masyarakat, karena sosial budaya dan kondisi lain dan sebagainya, karena geografi, ini harus pandai-pandai memilah media yang efektif. Nah, misalnya televisi sudah barang tentu memang sangat efektif karena pengaruhnya 60-80% pengaruh TV itu. Lalu media luar ruang. Media luar ruang itu urutan kedua. Tapi kalau media luar ruang itu sembarangan, tata letaknya tidak sesuai dan bahkan bisa membuat semeraut kota, jalanan, itu bukan menarik bagi masyarakat, melainkan justru bumerang. Kenapa? Mengotori, ya kan, mengotori jalan, mengotori perkampungan, mengotori persimpangan dan perkotaan itu sendiri. Nah, lalu keduanya artinya pandai-pandai di sini, katakanlah daerah tertentu di Sumatera Selatan ini kan ada yang daerahnya misalnya pertanian, perkebunan, tapi ada juga yang daerahnya yang merupakan industri kecil. Nah, harus diketahui dulu masyarakat ini dia sebenarnya untuk mencari informasi itu dengan apa? Karena memang apakah masyarakat kita ini memang masyarakat pembaca, masyarakat pendengar dan lain sebagainya. Karena ada daerah tertentu yang memang katakanlah media
radio itu sangat berpengaruh daerah-daerah tertentu. Begitu juga kata Pak Joko kan, kalau pemilih tua kan nggak mungkin memegang apa Pak? HP atau Facebook, Twitter kan gitu kan. Nah begitu juga harus mengetahui karakter pemilih tadi di mana. Daya serap daripada masyarakat tersebut itu gitu sendiri, ya. betul. Jadi memang harus pintar-pintar dari media sendiri bagaimana menerjemahkan informasi untuk masyarakat itu. Tentunya gitu ya. Baik, mungkin kita ada yang mungkin harus ditekankan ya. Setelah medianya, tentunya adalah kontennya, isinya. Isi itu sangat penting sekali di dalam proses membuat opini penontonnya, pembacanya, pendengarnya gitu ya. Karena kan di dalam media massa ini, terutama media massa ya, baik itu elektronik maupun cetak, itu kan berbagai macam bisa kita bikin acara. Bisa talk show, bisa dialog interaktif, bisa juga yang berupa advertorial, iklan, tapi juga mungkin drama dan sebagainya. Nah, dalam kepentingannya dengan pemilu 2014 ini, mungkin yang lebih banyak muncul sifatnya advertorial, kan di situ kan inilah yang terbaik, pilihlah saya misalnya kan gitu. Untuk aku tidak nyalon gitu. Misalnya kan gitu ya, dengan menunjukkan yang bagus-bagus kan. Kira-kira masyarakat kalau disuguhi seperti itu senang atau enggak? Kan gitu. Kemudian apakah yang sifatnya iklannya itu harus sedikit puitis atau apa, atau mungkin advertorial atau dialog. Ini kan juga macam-macam ya, Mbak. Jadi selain media itu juga kontennya pas enggak dengan sasarannya, dengan isinya dan sebagainya. Tapi gitu. Apakah itu bisa menjadikan alat politik gitu Pak? Ya bisa saja kan, kalau memang gunanya itu nanti di dalam masa kampanye, itu kan media massa memang diberikan peluang untuk menampilkan para caleg, partai politik dan sebagainya.